Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, nama saya Nika Narasati Kusumawardani, NRP 1702181019. Saya Amani, NRP 170218021. Di sini kami akan mempresentasikan PKM penelitian kami dengan judul Pengaruh metode pengolahan buah mengkudu terhadap penurunan glukosa darah pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Diabetes Universitas Surabaya. So, enjoy our presentation. Ya, kita semua tahu bahwa diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronis yang disebabkan adanya kegagalan kerja organ pankreas. Data terbaru Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa angka prevalensi diabetes di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir, dan paling banyak penderita diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu, kami mengusulkan pengobatan alternatif menggunakan bahan alami, yaitu buah mengkudu, yang efektif menurunkan glukosa darah penderita diabetes tipe 2. Hasil olahan buah mengkudu dapat dikonsumsi dengan memanfaatkan sari buah maupun hasil fermentasinya. Pemanfaatan sari buah dan hasil fermentasinya ini memiliki efektivitas anti-diabetes dan menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan seroninnya yang berperan sebagai adaptogenik yang mampu meregenerasi sel beta pankreas yang rusak pada penderita DM tipe 2 sehingga kerja insulin dapat bekerja dengan baik. Next ada rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Yang pertama adalah rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh perlakuan pengolahan buah mengkudu, yaitu sari dan fermentasi, terhadap karakteristik fisikimia dan organoleptik. Yang kedua, apakah hasil perlakuan terbaik antara sari buah mengkudu dan fermentasi buah mengkudu berdasarkan karakteristik fisikokimia dan organoleptiknya. Yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh perlakuan terbaik pengolahan buah mengkudu terhadap penurunan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dan berikut adalah tujuan dan hipotesis. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang membahas mengenai diabetes mellitus, buah mengkudu, lalu metode pengolahan, kemudian uji fisikokimia dan organoleptik, dan yang terakhir adalah uji klinis. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh adanya resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas untuk mensekresikan insulin dalam jumlah cukup sebagai respon kadar glukosa darah, sehingga kadar glukosa darah akan mengalami peningkatan dan tidak terkontrol. Untuk mengetahui pemeriksaan kadar glukosa darah, kita dapat melakukan pemeriksaan dengan parameter glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan glukosa 2 jam postprandial, atau menggunakan pemeriksaan HbA1c dengan rentang-rentang yang tertera pada slide. Selanjutnya adalah buah mengkudu. Buah mengkudu mengandung 90% air dan 10% bahan kering yang terdiri atas serat pangan, asam amino, vitamin, dan mineral. Buah mengkudu ini berfungsi sebagai antiobesitas, menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, antioksidan, antiinflamasi, dan sebagai imunomodulator. Buah mengkudu mengandung seronin yang berfungsi untuk mencegah pembentukan asam laktat dari glukosa dan berperan sebagai adaptogenik yang mampu meregenerasi sel beta pankreas pada penderita diabetes, sehingga produksi insulin dapat bekerja kembali dan menurunkan kadar glukosa darah. Kandungan kaumarin berupa scopoletin juga berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan menstabilkan gula darah. Selain itu, adanya asam asparagosidik juga dapat meningkatkan fluiditas darah. Selanjutnya adalah metode pengolahan buah mengkudu. Yang pertama adalah pengolahan sari buah mengkudu. Menurut penelitian Ahmad dan Jenny tahun 2012, pemberian sari mengkudu pada tikus diabetes galur Wistar pada konsentrasi 9 gram per kilogram berat badan selama 7 hari dapat menurunkan kadar glukosa darah karena pada sari buah mengkudu mengandung senyawa berupa terpenoid dan glikosida. Kemudian pada pengolahan fermentasi mengkudu yang telah difermentasi 6 hingga 10 minggu, menurut penelitian Naya et al. Tahun 2011 dengan konsentrasi 2 mili per kilogram berat badan kali 2 kali sehari selama 20 hari, dapat menurunkan kadar glukosa darah. Hal ini disebabkan karena pada buah mengkudu terfermentasi terdapat kandungan quinon, tripenoid, saponin yang dapat menghambat pengosongan lambung dengan mendukung sekresi glukagon seperti peptida 1 dan menghambat degradasinya. Selain itu,
Fermentasi buah mengkudu dapat meningkatkan metabolisme glukosa dan insulin melalui fosforilasi FOX01 dengan memodulasi ekspresi gen hati dari enzim gluconeogenik dan glikolitik. Next adalah uji fisikokimia dan uji organoleptik. Pengujian yang dilakukan adalah uji fisik, uji kimia, dan uji organoleptik untuk mengetahui tingkat kesukaan produk olahan buah mengkudu untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Uji hedonik yang dilakukan dengan skala numerik yaitu antara 1-5 dengan parameter uji warna, rasa, aroma, dan kekentalan, di mana hasil uji perlakuan terbaik antara pengolahan sari buah mengkudu dan fermentasi buah mengkudu kemudian akan diambil untuk digunakan sebagai sampel dalam pengujian secara klinis. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, uji klinis yang kami lakukan menggunakan parameter glukosa darah puasa. Uji klinis ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas salah satu metode pengolahan buah mengkudu terhadap penurunan glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2. Tentunya kami menggunakan dosis aman dari hasil uji in vivo yang telah ada. Pengujian klinis ini dilakukan pada 15-20 subjek penelitian yang mengidap penyakit DM tipe 2 di rumah diabetes Ubaya. Next adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pelaksanaan penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Pangan Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya dan Rumah Diabetes Ubaya selama 5 bulan. Dan berikut adalah bahan dan alat yang digunakan. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah pengolahan buah mengkudu. Buah mengkudu dipilih yang matang serta biji dan kulitnya sudah dibuang, kemudian dicuci dengan air hangat. Pada pengolahan sari buah mengkudu, dipotong dan diblender hingga halus, sedangkan pada pengolahan fermentasi buah mengkudu dilanjutkan dengan fermentasi selama 6 hingga 10 minggu secara spontan pada suhu kamar. Pada akhir masa fermentasi, kemudian disaring dan difiltrasi vakum untuk menghilangkan serpihan dan partikel buah. Selanjutnya adalah uji fisikokimia dan organoleptik. Perlakuan terbaik dari uji sebelumnya, kemudian dipilih menggunakan metode indeks efektivitas atau metode De Carmo terhadap parameter fisik, uji kimia, dan uji organoleptik. Selanjutnya adalah tahap penelitian uji klinis. Subjek penelitian terbagi menjadi 2, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi ini kriteria yang kita harapkan. Penderita diabetes mellitus tipe 2 dikontrol terlebih dahulu glukosanya dengan metode TTOG, lalu berusia 40-60 tahun, beraktivitas sedang, tidak mengkonsumsi alkohol maupun rokok, dan bersedia mengikuti penelitian. Kriteria eksklusi, kriteria yang tidak kami harapkan di mana penderita diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki penyakit komplikasi seperti stroke dan gagal ginjal. Berikut ini adalah alur uji klinis. Nanti dari kriteria inklusi ini kami bagi menjadi 2 kelompok perlakuan P1 dan P2, lalu dilakukan pretest di mana subjek nanti puasa 10 jam, lalu dicek kadar glukosa darahnya, lalu diberi jeda 1 minggu, lalu dilakukan interferensi perlakuan produk terbaik sesuai dengan kelompok tabel perlakuan, lalu dilakukan post test yaitu pengecekan kadar glukosa darah 2 jam setelah produk diberikan. Nah, berikut ini adalah tabel perlakuannya di mana kami menggunakan 2 jenis perlakuan. Untuk rancangan penelitian, variabel bebas kami adalah metode pengolahan sari buah mengkudu dan fermentasinya serta dosis pemberian produk. Variabel terikatnya adalah pengukuran kadar glukosa darah pasien. Variabel terkontrolnya adalah tingkat kematangan mengkudu, tahapan proses pembuatan, dan pasien diabetes mellitus yang kami kontrol. Pengolahan data kami menggunakan t-test. Selanjutnya yang terakhir adalah anggaran biaya. Kami membutuhkan sekitar 10.700.000 sekian seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya ini adalah jadwal kegiatan kami yang dapat kami lakukan selama 5 bulan. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Dah.